Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan yang sedang beribadah di dalam gereja maupun yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Salam damai sejahtera. Kami Majelis GKI Gresik dengan sukacita menyambut saudara-saudara dan mengucapkan selamat beribadah. Menginformasikan untuk jemaat atau simpatisan GKI Gresik yang beribadah secara onsite pada hari ini Minggu 14 Februari 2021 dalam kebaktian umum pada pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih kepada jemaat atau simpatisan yang sudah mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dalam gedung gereja ada tanda yang ada tanda panah di lantai untuk dipakai acuan dalam proses ibadah ini, baik arah masuk maupun arah keluar. Bila ibadah telah selesai, agar tetap physical distancing dan social distancing, dimohon bagi yang tidak ada kepentingan khusus, dimohon bisa langsung untuk pulang. Bila jemaat maupun simpatisan menghendaki pelayanan yang bersifat administratif, baik atestasi masuk, keluar atau perubahan data kelahiran, pernikahan dan lain-lain, bisa menghubungi penatua yang bertugas atau menghubungi di Sekretariat GKI Gresik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan datang yang perlu kami informasikan untuk mengingat kembali, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Rabu Abu, mengundang jemaat dan simpatisan GKI Gresik hadir dalam ibadah Rabu Abu yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 tanggal 17 Februari 2021 pukul 18.00 WIB di GKI Gresik, dilayani oleh Penatua Vo Erangarakia dengan tema kesalehan palsu yang diambil dari Matius 6 ayat 1 sampai 6 dan 16 sampai 21. Yang kedua, kebaktian rumah tangga, menginformasikan bahwa kebaktian rumah tangga pada Kamis 18 Februari 2021 pukul 18.00 WIB akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dengan tema melepas upah demi Injil yang diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Pelayan firman oleh Penatua W. Sekian, liturgos oleh Penatua Rasel Urapi, doa syafaat oleh Penatua Wahyu Chandra, mengundang segenap jemaat dan simpatisan GKI Gresik untuk dapat bergabung dalam kegiatan tersebut. Untuk linknya akan dibagikan melalui media sosial grup lewat WhatsApp GKI Gresik. Yang ketiga, persembahan, menginformasikan bahwa pada kebaktian umum hari ini Minggu 14 Februari 2021 ada dua persembahan. Yang pertama diperuntukkan untuk operasional gereja dan yang kedua diperuntukkan untuk renovasi gereja. Yang keempat, laporan pertanggungjawaban dan kegiatan cashback, kegiatan bapel maksud kami, memberitahukan kepada segenap bahan pelayanan GKI Gresik untuk mengirimkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan tahun 2020 dan juga pengusulan nama-nama pengurus bapel GKI Gresik periode 2021 sampai dengan 2023 paling lambat tanggal 28 Februari 2021 ke Sekretariat GKI Gresik berupa file, hard copy dan soft copy dapat di email ke gki_gresik@yahoo.com. Kelima, hari ulang tahun.
Dan pada kesempatan ini juga, perkenankan majelis jemaat dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada saudara-saudara yang merayakan hari kelahirannya maupun hari pernikahannya dalam pekan ini. Tuhan memberkati. Yang keenam, demikian mawar lisan yang perlu kami sampaikan pada ibadah hari ini. Sebelum kita mulai ibadah ini, kami mengajak jemaat untuk mempersiapkan diri masing-masing dengan bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan sikap berdiri, marilah kita mulai pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 2 ayat 1-2, Suci, Suci, Suci. Suci, Tuhan Maha Kuasa, jika kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tata-Mu, menerima kotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, Yakobus 1 ayat yang 12 menyatakan demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jemaat bersyukurlah.
Inilah Rajamu Yesus, Dialah selamanya Sang Raja Mulia. Mulia, mulia namanya, Sang penebus, Maha Kudus, Maha Benar. Mari kita datang dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan dalam doa pengakuan kita. Ya Tuhan, kami datang dengan segala keberadaan kami. Di satu sisi kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tapi di sisi yang lain kami menyesali akan hidup kami, yang ada kalanya kami tidak mampu untuk mewujud nyatakan karakter-karakter Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Sehingga seringkali pengakuan kami sebagai anak-anak-Mu, pengakuan kami sebagai murid-murid Tuhan Yesus, pengakuan kami sebagai umat Tuhan, seringkali hanya indah di bibir kami, tapi tidak dalam tingkah laku kami. Perkataan kami seringkali menyakitkan, melukai. Perbuatan-perbuatan kami seringkali lebih mengikuti kehendak dunia ini daripada kehendak Tuhan. Sehingga ada banyak hal dalam kehidupan kami yang tidak sepatutnya untuk kami lakukan, tetapi kami melakukannya. Karena itu kami datang dan kami mohon belas kasihan-Mu, karena hanya belas kasihan-Mu yang akan memulihkan kami. Kami datang dan kami mohon, kiranya Engkau menjauhkan kami dari segala cacat celah hidup kami dan meneguhkan kami kembali untuk kembali dalam jalan Tuhan, sehingga perjalanan kami ke depan tidak tersesat lagi, tetapi seturut dengan kehendak-Mu dalam pikiran, dalam hati, dalam perkataan dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami
Titus pasal 3 ayatnya yang kelima, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Susah Dia surya hidupku, Yesus Tuhanku. Dialah segalanya dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk mendengarkan, memahami, dan juga melakukannya. Sehingga firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi boleh berbuah dalam kehidupan kami, dan hidup kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan dalam setiap tutur kata dan juga perbuatan-perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-9, saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes
Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia kita yang mendengar, terlebih kita yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, baik yang bersama dengan saya di gereja ataupun yang saat ini mengikuti dari rumah masing-masing, minggu ini kita memasuki tahun gerejawi, hari raya gerejawi, transfigurasi. Transfigurasi secara harafiah itu berarti perubahan wajah. Perubahan Yesus di hadapan murid-muridnya dalam kemuliaannya. Saudara-saudara, perubahan wajah, transfigurasi ini mendorong kita untuk senantiasa kita melakukan refleksi. Dalam konteks saat itu, di mana para pemuka agama Yahudi ingin membinasakan Yesus, sementara rakyat secara umum tidak mampu memahami kehadiran Yesus, sementara murid-muridnya memahami Yesus Mesias, tetapi memahaminya tidak secara tepat. Yesus sebagai Mesias dipahami oleh murid-muridnya dalam pemahaman orang-orang Yahudi. Kemesiasannya yang dipahami tidak secara tepat. Itulah sebabnya saudara-saudara, dalam teks kita dikatakan bagaimana Yesus ingin mengajar mereka. Yesus menjauhkan mereka dari keramaian dan mengajarkan mereka secara khusus. Ini khususnya untuk 3 orang murid itu. Saudara-saudara yang kekasih, bahwa Yesus mengajarkan kepada mereka tentang pemahaman yang tepat dalam memahami kehadiran Yesus sebagai Mesias. Bahwa kemuliaan yang akan dihadirkan oleh Yesus
itu adalah kelanjutan dari pemberitaan tentang penderitaannya. Koreksi terhadap pemahaman para murid, di mana mereka memahami kemesiasan itu dalam kerangka pikiran orang-orang Yahudi, bahwa kehadiran Mesias adalah kehadiran yang dalam kejayaan, kehebatan, yang akan memerdekakan mereka dari penindasan orang-orang Roma. Tetapi Yesus mengajarkan kepada mereka, kemesiasan Yesus adalah harus melewati Via Dolorosa, harus melewati jalan salib, harus melewati penderitaannya. Kalau dikatakan di sini pakaiannya berkilauan dan tidak ada orang yang dapat menggelantang pakaian menjadi putih seperti itu. Ini ingin mengajarkan kepada kita itu sebagai sebuah peristiwa iman. Allah memancarkan dirinya di hadapan manusia. Dalam konteks ini Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Penyingkapan jati diri Yesus yang sesungguhnya. Transfigurasi itu berarti adalah misteri Yesus yang selama ini tertutup oleh kemanusiaannya menjadi tersingkap. Saudara-saudara, mereka diajarkan oleh Yesus bagaimana harus memahami tentang kemesiasan itu. Itulah sebabnya mereka diajak ke tempat yang bebas dari keramaian, lalu mereka diajarkan. Tetapi mereka diminta untuk tidak menceritakan pengalaman iman itu sebelum kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, dalam peristiwa ini ada semacam memotong tentang jalan pikiran mereka. Dengarkanlah dia. Jadi dalam teks kita dijelaskan tentang bagaimana mereka diajak untuk mengingat peristiwa baptisan Yesus oleh Yohanes. Inilah anak yang kukasihi. Dan di sini dikatakan dengarkanlah dia. Mendengarkan dia itu berarti adalah hidup di dalam dia. Disinilah Yesus ingin mengajar murid-murid harus belajar untuk menerima, bahkan mencintai penderitaan Yesus, barulah mereka akan bisa bicara tentang kemuliaannya. Transfigurasi itu adalah bagaimana mereka mampu memahami kemesiasan Yesus yang selama ini tidak mereka pahami karena cara pandang yang lama, cara pandang keyahudian. Itu sebabnya mereka sangat sulit untuk memahami tentang kemesiasan Yesus. Itu sebabnya lalu Petrus tidak bisa menerima ketika Yesus berbicara tentang penderitaannya. Transfigurasi mengajak kita untuk menerima, untuk mencintai penderitaan Yesus. Ini berarti maka kita harus membuka diri kita untuk menerima tentang apa yang menjadi konsep dalam diri Yesus tentang kemesiasannya. Saudara-saudara, dalam konteks kita masa kini, kita juga akan bisa mengalami seperti orang-orang pada saat itu, seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kita tidak mampu memahami tentang kemesiasan Yesus. Itulah sebabnya maka kita perlu membuka diri kita terhadap Injil supaya kita mampu memahami tentang kemesiasan Yesus. Sebagai Mesias, mau menjalani penderitaan. Via Dolorosa. Tetapi kita yang hidup dalam konteks masa kini juga tidak terlalu mudah. Karena dalam konteks masa kini pun pemahaman Mesias sebagai sosok yang kuat, yang perkasa,
yang tidak mengalami penderitaan itu juga seringkali menjadi pemahaman. Zaman ini hidup orang memahami harus linier dengan keberhasilan, dengan kekuasaan. Tidak ada hambatan dalam hidup, serba mudah. Saudara-saudara yang terkasih, itu juga bisa menjadi hambatan kita untuk memahami tentang kemesiasan Yesus. Kalau murid-murid pada saat itu dibelenggu oleh konsep kemesiasan berdasarkan pandangan keyahudiannya, kita bisa juga terkungkung dalam konsep tentang zaman ini. Serba mudah, hidup itu linier dengan keberhasilan, kekuasaan, dan tidak ada hambatan. Kita juga bisa dibelenggu tentang kemesiasan sebagai sosok yang kuat, yang perkasa, yang tidak mengalami penderitaan. Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Itu sebabnya murid-murid 3 orang itu dikatakan, jangan bercerita tentang apapun pengalaman imanmu sampai aku mengalami peristiwa dalam kemuliaan nanti, kebangkitan. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita mesti juga belajar menerima, bahkan mencintai penderitaan Yesus, supaya dalam hidup ini kita juga mampu memahami tentang kemesiasannya. Dan kalau kita dalam hidup ini harus mengalami situasi-situasi yang sulit, kita tidak hanya meratapi hidup kita yang sulit, kita tidak hanya menyesali, kita tidak hanya diam, tetapi kita memperjuangkan. Hidup ini harus diperjuangkan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Bahkan Yesus dalam memulihkan kehidupan kita, Ia harus mau terluka. Dia harus mau tercapik-capik supaya kita dipulihkan. Di dalam 1 Petrus, oleh bilur-bilurnya kita semua telah sembuh dari segala dosa-dosa kita. Disinilah transfigurasi mengajarkan kepada kita, iman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah iman yang selalu berjalan dalam segala keadaan. Iman yang tidak hanya kokoh saat kita dalam kesuksesan. Iman yang kokoh tidak hanya di dalam kemuliaan dalam hidup kita, dalam kemewahan kita, dalam kelebihan-kelebihan kita. Tetapi iman kepada Yesus yang tetap hidup dalam kesusahan kita, dalam pengalaman-pengalaman pahit hidup kita, dalam situasi-situasi yang sulit, dalam perjalanan kehidupan kita yang tidak mudah. Transfigurasi mengajarkan kepada kita, iman kepada Tuhan Yesus adalah iman yang berjalan dalam segala keadaan. Baik dalam kemuliaan, dalam kemewahan, dalam kelebihan, dalam kemudahan kita, ataupun iman yang terus berjalan dalam kesulitan-kesulitan hidup kita. Di mana kita tidak berhenti, kita tidak hanya menyesali, kita tidak hanya meratapi hidup kita yang sulit, tapi iman terus bertumbuh, iman yang terus berjalan dalam segala keadaan. Transfigurasi mengajarkan kepada kita bagaimana peristiwa hidup kita dalam segala keadaan kita, iman kita kepada Kristus tetap iman yang militan. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening selesai. Dengan sikap berdiri, marilah kita bersama dengan seluruh umat di sepanjang tempat, di sepanjang masa,
Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kesempatan ini akan dilakukan pelantikan untuk Badan Pelayanan Majelis Jemaat GKI Gresik, di mana Badan Pelayanan ini, yaitu panitia penabisan, akan dilantik dalam kesempatan ini. Penabisan pendeta akan dilakukan pada 21 Juni 2021. Itu sebabnya bagi panitia, baik yang mengikuti pelantikan di gereja bersama dengan saya, ataupun yang ada di rumah masing-masing, kiranya boleh mengikuti dengan baik. Saudara-saudara, sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan yang baru, yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu Shalom, yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja, namun demikian Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai badan pelayanan jemaat dari GKI Gresik untuk pelayanan sampai Juni 2021 sebagai panitia penabisan. Saya akan membacakan nama-nama untuk saudara-saudara yang telah menyatakan kesediaannya untuk mempersiapkan acara penabisan Penatuafo Era Gea, dan saya akan membacakan nama-nama sebagai berikut. Panitia ini akan didampingi oleh Penatua Riki Simanjuntak dan Penatua Richard Latuperisa. Dan panitia yang telah menyatakan kesediaannya adalah sebagai berikut. Bagi saudara yang sudah saya panggil, berdiri saja di tempat. Ibu Adriana M. Tujunan, Ibu Yurike,
Penatua Rachel Urapi, Bapak Barkah Heru Prabowo, Penatua Ferdi Adrianus Didok, Bapak Richard Nali, Saudari Nafesi Larasati Yoganingrat, Bapak Julius Biantoro, Bapak Indra Iriantono, Saudara Troy A. Wicaksono, oh di atas, Bapak Dwi Setiawan, Saudara Buas Nali, Saudara Esra Anugrah, Penatua Richard Batu Perisa, Penatua Ruth Endah Juniana, Ibu Mindo Siahaan, Ibu Adil Filadel Filati, Bapak Charles Nale, Ibu Adna Rohani Tujunan, Ibu Ari Susilowati, Bapak Teddy Santiananta, Bapak Jupetinus Sitanggang, semoga mengikuti dari Sumatera ini ya. Ibu Sri Riana Kaban, nah ini juga akan mengikuti dari Sumatera ya. Saudara Agus Widodo, adakah nama yang belum saya panggil? Mari kita bersama berdoa. Tuhan, saudara-saudara kekasih kami ini telah menyatakan kesediaannya untuk melayani Tuhan, mempersiapkan penabisan untuk Penatua Vo Era Gea pada tanggal 21 Juni 2021 yang akan datang. Berkatilah mereka sehingga dalam karya layanannya mampu untuk mempersiapkan acara penabisan pendeta ini dengan baik. Tuhan, kami percayakan mereka dalam kuasa-Mu, dan kami bersyukur untuk kesediaan mereka yang telah merespon panggilan Tuhan ini dengan menyatakan kesediaannya ambil bagian dalam mempersiapkan penabisan pendeta ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan mereka dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, saudara telah menyatakan kesediaannya untuk melayani, mempersiapkan acara penabisan pendeta tanggal 21 Juni 2021 yang akan datang. Kiranya saudara mampu mempersiapkan dengan baik sehingga semua hal yang mesti harus dipersiapkan mampu dipersiapkan dengan baik. Dan untuk itu Tuhan akan memberkati karya layanan saudara. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan panitia penabisan pendeta, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Terima kasih atas kesediaan saudara untuk mempersiapkan acara penabisan pendeta tanggal 21. Saya nggak tahu sengajakah ini 210621. Memilih angka cantik katanya. Ya, saudara bisa menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan, mereka akan mempersiapkan acara penabisan pendeta tanggal 21 Juni 2021. Dukunglah mereka, doakan mereka supaya acara penabisan itu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk.
Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama berdoa untuk bangsa kami. Kami bersyukur untuk segala pemeliharaan-Mu. Di tengah-tengah rasa syukur kami tetap mohon kepada Tuhan, Tuhan yang menolong bangsa kami. Ketika saat ini harus berhadapan dengan pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Bangsa kami harus berhadapan dengan pandemi COVID-19, harus berhadapan dengan bencana-bencana alam. Tuhan tolonglah supaya bangsa ini boleh mengentaskan dirinya dari berbagai persoalan ini. Karena itu kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, Tuhan yang senantiasa menolong, Tuhan yang senantiasa menopang, supaya mereka mampu untuk mengatasi berbagai persoalan ini. Tuhan, kami pada kesempatan ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak baik pandemi ataupun bencana alam. Tuhan kiranya yang meneguhkan mereka. Demikian pula untuk tenaga-tenaga kesehatan dan para relawan yang bekerja keras, kiranya Tuhan juga memberkati mereka, supaya kehadiran mereka boleh meringankan beban saudara-saudara kami. Tuhan, pada kesempatan ini, kami bersama-sama menyerahkan seluruh kehidupan bangsa kami ini dalam kuasa-Mu. Kiranya kami sebagai umat-Mu boleh ambil bagian untuk kami boleh memberi perhatian terhadap kehidupan bangsa ini, sehingga kehadiran kami senantiasa boleh memuliakan Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk gereja-Mu, GKI Gresik, kiranya Tuhan yang senantiasa menolong, Tuhan yang senantiasa memampukan kami di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini untuk kami terus menyatakan kesaksian kami sebagai gereja Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan tempatkan di sini. Majelis jemaat dan badan-badan pelayanan yang ada, berkatilah mereka. Kami menyerahkan untuk para penatua, pendeta dan seluruh aktivis di komisi panitia, yayasan dan tim kerja yang lain, kiranya Tuhan yang menolongnya. Kami percayakan pelayanan mereka hanya dalam kuasa-Mu. Tuhan kiranya yang memberkati. Dalam kesempatan ini kami menyerahkan untuk acara penabisan tanggal 21 Juni. Kiranya Tuhan yang menolong sehingga semua bisa dilakukan dengan baik. Dan kami menyerahkan penatua FO yang akan ditabiskan pada 21 Juni, kiranya Tuhan juga yang mempersiapkannya, sehingga kehadirannya akan menjadikan gereja-Mu ini semakin terus bertumbuh, dan seluruh umat boleh digembalakan dengan baik. Bersama-sama dalam sinergi dengan para penatua dan para aktivis, kiranya karya-karya layanannya senantiasa memuliakan Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk program-program gereja, kiranya Tuhan memberkati, baik program majelis jemaat ataupun badan-badan pelayanan. Tolonglah kami untuk terus berinovasi, sehingga karya layanan kami tetap boleh berjalan dengan baik. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan kiranya yang senantiasa memberkati, Tuhan yang menolong. Kami percayakan kepada Tuhan seluruh kehidupan umat-Mu. Dan dalam kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang harus menjalani perawatan baik di rumah ataupun di rumah sakit, kiranya Tuhan yang menolong. Kami menyerahkan untuk Bapak Hadi Santoso, Bapak Julius, Pak Silano, Ibu Mirasari, dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lama menjalani perawatan karena usia lanjutnya. Kami percayakan mereka semua dalam kuasa-Mu. Tuhan, Engkaulah sang sumber kesembuhan, karena itu kami percayakan saudara-saudara kami
yang telah kami sebutkan ataupun saat ini yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan yang hadir dan menjamah mereka sehingga mereka dipulihkan dari sakit yang dialaminya. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu dalam segala pergumulannya, dalam keluarga, dalam pekerjaan dan usahanya. Tuhan, tolonglah mereka. Tuhan sebagai sumber kehidupan, sumber berkat bagi kami. Karena itu seluruh usaha dan pekerjaan umat-Mu kami percayakan kepada Tuhan. Kami tahu dengan berkat-Mu, usaha dan pekerjaan itu akan mendatangkan kecukupan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami mohon Tuhan yang meneguhkan seluruh umat-Mu di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini untuk terus memperjuangkan kehidupannya dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaannya. Mereka tidak berhenti untuk terus berkarya dalam kuasa Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahannya, berkatilah mereka. Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan-pergumulan yang ada, yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang ada di tengah-tengah umat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati dan menopang mereka. Sebentar lagi kami juga akan bersama-sama untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan, layakkanlah kami dan teguhkanlah kami, sehingga lewat perjamuan ini kami mampu memelihara pengharapan iman kami sampai Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat kepada panitia penabisan kependetaan Knatwafo. Memang tidak mudah menjalani proses ini dalam masa pandemi, tapi Tuhan akan senantiasa memampukan. Bapak Ibu jemaat, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa panitia ini sudah bekerja sebelum dilantik. Jadi dukunglah mereka, baik dalam segala hal, atas rencana-rencana yang dilakukan sehingga pada saatnya nanti, tanggal 21 Juni, kegiatan ini boleh terlaksana dengan lancar. Tuhan memberkati. Majelis Jemaat GKI Gresik mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan bagian, memberikan kontribusi dalam ibadah pada pagi hari ini, baik pada song leader, organis, tim multimedia, penyambut jemaat, dan semuanya yang terlibat ambil bagian dalam ibadah kebaktian umum pukul 7 ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada tahun ini, tahun 2021, Pokja Renovasi Gereja juga kembali mengaktifkan penggalangan dana melalui formulir janji iman. Bagi Bapak Ibu yang tergerak hati untuk mendukung proses bangunan renovasi gereja, bisa menghubungi panitia Pokja untuk meminta formulir dan kembali melakukan komitmen janji iman untuk mempercepat dan mempermudah proses renovasi gereja. Untuk persembahan kali ini telah disediakan 2 kotak persembahan yang diperuntukkan operasional gereja dan renovasi gereja. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat memberikan persembahan, bisa nanti setelah yang ibadah saat ini, bisa nanti setelah ibadah selesai memasukkan persembahan ke dalam kotak yang sudah disediakan di pintu depan arah keluar. Ya. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite, Bapak Ibu bisa mengikuti atau memberikan persembahan dengan metode transfer ke rekening GKI Gresik, yaitu yang pertama operasional gereja dengan nomor rekening 79007980111 di rekening BCA atas nama GKI Gresik, atau bisa melalui scan QRIS code atas nama GKI Gresik dengan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan dompet digital lainnya. Dan untuk persembahan renovasi dapat transfer ke rekening renovasi gereja BCA
nomor 79007981177 atas nama GKI Gresik. Jika Bapak Ibu tidak memungkinkan untuk memproses transfer, maka boleh disatukan di dalam amplop, kemudian langsung dimasukkan ke brankas yang ada di gedung gereja. Terbuka bagi siapapun yang mau memasukkan, asal dalam jam-jam efektif atau jam kerja. Ya. Dan sebagaimana Tuhan sudah memberikan yang terbaik pada kita, marilah kita juga tetap memberikan yang terbaik, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing. Dan terkhusus untuk Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, nanti persembahan perjamuan kudus diberikan pada saat pulang. Ya, di sana sudah tersedia gentong untuk kotak persembahan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mengisinya pada saat ibadah selesai, mau pulang, memasukkan amplop itu ke dalam gentong yang sudah disediakan. Ya, dan nats persembahan pada ibadah pagi hari ini diambil dari Keluaran 35 ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga. Persembahan akan diiringi dengan pujian NKB 134, 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Kami mohon untuk bangkit berdiri. Kini marilah kita membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan ke hadapan Tuhan, dan marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan buat kami. Dan pada pagi hari ini kami mempersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, kiranya Tuhan menerima, karena Tuhan lebih dulu memberkati kami. Dan terimalah ucapan syukur ini Tuhan sebagai bentuk kesetiaan kami kepada Engkau, dan biarlah Tuhan menilai hati kami masing-masing dalam mempersembahkannya, sehingga Tuhan juga layak untuk memberkati kami. Majelis jemaat yang mengelola persembahan ini Tuhan berkati, sehingga dengan takut akan Tuhan boleh mengelola persembahan ini seturut kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan di dalam gereja ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara.